sebenarnya bukan tips dari saya hanya share aja, sebenarnya ini tips dari leader-leader Atomi yang sudah sukses ya. Dan saya juga yakin apa yang akan saya share hari ini bukan hal yang baru sebenarnya, tapi mungkin hari ini yang tadinya mungkin nggak terlalu sadar betapa pentingnya kita harus tahu ini, hari ini saya, eee, apa ya, saya ingin sekali saya rindu supaya teman-teman sini lebih lebih yakin lagi, lebih tahu lagi sebenarnya apa sih gitu ya. Makanya saya kasih judul, kunci rahasia yang membawa kita kepada kesuksesan di Atomi gitu ya. Ada kuncinya, ada gitu ya. Nah ini, kalau kita tahu benar-benar dan kita menjalankan, ini udah pasti makanya Atomi bilang, kalau nggak sukses di Atomi itu mustahil gitu ya. Kenapa? Karena udah ada sistemnya, udah ada caranya, ya udah ada resepnya gitu ya, kita hanya tinggal mengikuti. Oke, yuk kita mulai aja. Kita mungkin banyak dari kita yang ingin sukses sudah pasti ya, dan tingkat kesuksesan setiap kita pasti beda-beda. Nah, ada yang ingin menjadi berkat buat banyak orang, ada yang ingin membalas budi orang tua gitu ya. Tapi kalau kitanya belum sukses, kalau kitanya belum jadi orang yang sukses, gimana kita bisa jadi berkat buat banyak orang ya, gimana kita bisa membalas budi orang tua kita gitu ya. Nah, ini bukannya sukses tuh bukannya identik dengan keserakahan gitu ya, bukan identik dengan hal-hal yang, apa ya, istilahnya, nggak ada puasnya, nggak segala macam, imperial, berapa tuh penghasilannya per bulan, eee, emang nggak puas ya hanya dengan keadaan sekarang, nggak cukup bersyukur ya, bukan hal itunya gitu ya. Tapi kita harus punya satu, eee, punya satu impian, kita punya satu, dream, kita punya satu tujuan, goal gitu, itu bukan untuk diri kita sendiri lagi sebenarnya ya, tapi untuk keluarga kita, untuk orang-orang di sekitar kita gitu ya. Hari ini kita akan belajar, mencari kunci rahasia kunci kesuksesan di Atomi gitu ya, dan pertama yang pasti harus yakin dulu, percaya dulu, positively, believe positively gitu ya. Kalau yakin, tapi, yakinnya itu nggak positif, itu nggak akan mempermudah jalan kita untuk menuju kesuksesan. Tapi kalau dengan kita punya keyakinan, kenapa harus yakin? Kalau nggak yakin, ya ngapain kita di sini gitu ya. Jadi yang paling penting yakin dulu, yakin nih Atomi bisa membawa kita kepada kesuksesan. Yakin produk-produk Atomi bisa membawa kita kepada kesuksesan gitu ya. Yakin dengan apa yang udah Atomi sediakan, ini bisa membawa kita, mempermudah kita untuk mencapai mimpi-mimpi dan impian kita gitu ya. Itu yang harus taruh dulu di mindset kita, kita yakin dulu. Kalau kita yakin, nanti di tengah perjalanan itu pasti banyak, apa ya, masalah, problem, apa segala macam. Tapi dengan keyakinan kita kalau lebih besar daripada problem itu, ya, pasti kita akan bisa melewatinya. Jadi keyakinan kita ini harus benar-benar yakin 100% dan harus lebih besar. Jadi mau ada krisis, sekarang pandemi semua orang ngomong krisis, krisis pandemi gitu ya. Tapi dengan kita punya keyakinan tapi yang positif, tadi saya bilang yakinnya harus positif ya, punya mindset yang positif, punya pikiran yang positif, tingkah laku, karakter, semua attitude kita harus positif. Itu kita bisa melihat di krisis ini justru ada opportunity, ada kesempatan justru di krisis ini gitu ya. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang apa ya, gajinya dipotong segala macam gitu ya, banyak yang stres, banyak yang istri yang suaminya mungkin nggak ada kerjaan sekarang ini. Tapi di situ kita justru, di tengah krisis ini justru ada kesempatan yang mestinya kita bisa ambil gitu ya. Dan Atomi ini satu bisnis yang benar-benar cocok banget, yang istilahnya apa ya, benar-benar ada di zamannya sekarang, yang sangat mudah dilakukan juga, dan saya pribadi itu menjalankan Atomi itu nggak ada rasa malu, tertekan, segala macam gitu ya, dan tidak apa ya, kita melakukannya itu kalau sesuai dengan yang Atomi ajarkan ya, kita nggak akan merugikan siapapun gitu ya. Justru kita itu ingin orang-orang di sekitar kita punya kehidupan yang lebih baik juga, sama dengan kita, gitu ya. Yuk kita mulai. Eee, Misalnya kalau ada yang nggak bisa masak nih ya, yang nggak bisa masak, kalau dikasih, resep yang, sedetail mungkin gitu ya,
Dari cara masaknya, bahan-bahannya pun berapa gramnya, berapa kilo, berapa liter mungkin ya kalau susu, pakai telurnya, berapa buah, segala macam gitu ya, cara buatnya, berapa menitnya, semuanya detail segala macam. Yang nggak bisa masak, kalau ngikutin cara-caranya, bener-bener ngikutin loh ya, bener-bener ngikutin yang ada di resep itu, bisa jadi masakannya, gitu ya, walaupun dia nggak bisa masak. Walaupun mungkin nanti ada trial error-nya pasti ada gitu ya, tapi makanan pasti jadi gitu ya. Nah, cuman kalau misalnya yang kita lakukan misalnya, telurnya 2, oh kayak dikit banget sih, gue punya telurnya banyak nih, udah tambahin 1 gitu ya. Atau enggak misalnya terigunya, ini gue masih sisa sayang, ditambahin lagi misalnya berapa gram segala macam gitu ya, kita tambah-tambahin sendiri gitu ya, kita nggak sesuai resep, nanti jadinya itu pasti kacau balau gitu ya, pasti jadinya kacau balau. Jadi, resep yang ada itu kita ikutin, itu kita pasti, setidak-tidaknya gitu ya, kalau sampai nggak jadi pun gitu, itu karena kurang pengalaman, tapi setidak-tidaknya nggak akan parah, gitu ya. Nah ini, Atomi itu udah punya resep yang disediakan. Atomi itu udah punya sistem yang dibuat gitu ya. Kita jangan keluar dari sistem yang Atomi ajarkan. Kita jangan bikin sistem sendiri lagi. Ngapain capek-capek bikin sistem, padahal Atomi udah ada sistemnya yang kita tinggal ngikutin sebenarnya, yang kita tinggal lakuin. Tinggal pertanyaannya kita mau atau enggak gitu ya. Kita bisa konsisten ngelakuinnya atau enggak gitu aja. Oke, saya akan mulai share screen. Udah ada ya teman-teman ya? Ada ya, kelihatan ya? Udah. Oke, makasih Bu Ida. Oke, yuk kita mulai. Nah, resep yang di Atomi apa sih? Tadi saya bilang, ini pasti teman-teman udah sering dengar, ya. Dan mungkin bukan cuma sekali dua kali. Kalau yang udah sering ikut meeting, sering nonton VOD, ini tuh udah sering dengar gitu ya. Dan udah pasti familiar dengan hal ini gitu. Jadi ini sebenarnya bukan rahasia lagi gitu ya. Tapi hari ini saya ingin memelekkan mata kita, termasuk saya sendiri gitu ya, termasuk saya sendiri gitu. Saya nggak pikir mentang-mentang saya udah di posisi di atas, saya nggak perlu melakukan ini gitu, no gitu ya. Tapi saya kemarin ini dari nantilah cerita saya di akhir gitu ya. Saya benar-benar ingin komitmen melakukan ini dan saya benar-benar merasakan mengalami sendiri gitu ya. Makanya hari ini yang saya ingin bagikan ke teman-teman gitu ya, betapa pentingnya, dan ini benar-benar rahasia, benar-benar rahasia gitu ya. Pokoknya rahasia yang mungkin belum ngeh gitu ya. Rahasia yang belum ngeh gitu ya. Sebenarnya udah dengar tapi kita nggak ngeh gitu ya. Atau mungkin kita belum melakukan karena dinilai ini nggak terlalu penting gitu. Padahal ini kalau udah menjalankan gitu ya, nanti kita bakal bisa ngerasain sendiri. Apa resepnya? Itu ada 2. Dan ini yang kemarin disampaikan juga makanya minggu-minggu ini tuh semua arahnya tuh tentang ke sini gitu ya. Saya bilang, ih kok bisa bisa apa yang saya dapat, apa yang saya mau share ke leader-leader saya, itu di leaders meeting saya juga saya pernah share tentang ini gitu ya. Dan ternyata di Sukses Academy di-share lagi. Terus kemarin ini di Atomy Stream, nggak tahu ada ikut Atomy Stream nggak di sini. Atomy Stream itu di-share lagi tentang hal ini gitu ya. Dan ini benar-benar ternyata bikin apa ya, melek saya gitu. Benar-benar ini hal yang penting banget ternyata gitu ya, dan kadang kita nggak sadar. Itu 2 hal, yaitu yang pertama yaitu 8 step to success, 8 step to success, yang kedua 8 core list. Nah, yang ini mungkin kemarin juga saya baru tahu dari Pak Boas ya, ternyata MLM Lion pun mengajarkan 8 step to success ini. Tapi nanti kita sama-sama kita review aja ulang. Tadi yang datang lebih awal nonton VOD-nya Mrs. Park Jong Soo pasti tadi udah ngeh juga ya. Dan ini yang dia share tentang 8 step to success ini sebenarnya. Gitu ya. Kita akan review ulang sedikit aja. Cuman yang saya nanti pengen dibahas itu bukan ininya, tapi lebih dalamnya, satu hal lagi gitu ya. Kita akan review ulang dulu 8 step to sukses ini. Nah, ini ada 8 goal. Ya, dari pertama itu set a goal, yang kedua komitmen, list up, bikin list, invitation, explain the business, follow up, consultation, duplication. Ya, ini 8 step yang harus kita jalankan di awal. Gitu ya, begitu kita join bisnis Atomy. Oke, yang pertama, set a goal.
Nah, ini goal ini yang Atomy ajarkan supaya kita membuat buku life skenario ya. Nah, ini set a goal kita mau apa? Kita pengen hidup kita menjadi lebih baiknya itu seperti apa gitu. Kita ingin mimpi kita seperti apa gitu. Semua dimasukkan di buku life skenario kita. Nah, ini di sini yang harus digarisbawahi adalah balance life ya. Jadi dalam menulis life skenario pun harus balance. Artinya jangan semuanya buat saya gitu. Ada saya, buat keluarga, buat orang sekitar gitu ya. Boleh bebas buat jaringan kita, buat tim kita gitu ya. Ada sisi sosialnya, donasinya juga gitu ya dalam set a goal. Oke, yang kedua itu komitmen. Nah, komitmen ini, penting. Ketika kita udah set a goal, kita harus punya komitmen gitu ya. Komitmen untuk um, menjalankan goal kita gitu, untuk menuju kepada goal kita. Kita perlu ada komitmen gitu ya. Dan positive thinking ini udah pasti di sini. Terus work hard, kerja keras gitu ya dengan punya pemikiran yang positif. Yang ketiga, ngelis orang-orang, bikin list orang-orang gitu ya. Orang-orang yang kita tahu yang mungkin akan pokoknya kalau bingung udah buka handphone, itu ada list nama-nama orang, tulis aja semua di situ gitu ya. Terus udah gitu, di situ nanti kita tanda-tandain lagi siapa kira-kira nih yang tertarik, siapa kira-kira yang saya bisa share duluan apa segala macam. Ini list ini perlu 250 orang kalau bisa. Kalau nggak bisa oke, 100 dulu, nggak bisa nggak apa-apa, 50 dulu. Yang keempat, ini saya secara cepat aja ya. Yang keempat ini invitation. Nah, ini invitation juga mengajak orang-orang untuk ikut datang ke meeting gitu. Untuk membawa mereka mengenal Atomy lebih dalam gitu ya. Dia bisa lewat ya apapun caranya gitu ya. Bisa lewat telepon, WA mungkin kalau sekarang gitu ya susah untuk ketemu. Udah gitu yang kelima, explain the business. Ini lebih ke show the plan ya. Company-nya, produknya, compensation plan-nya, atau vision. Nanti ini saya akan jelaskan lebih detail tentang show the plan-nya nanti di belakang ya, di 8 core checklist ya. Nah, ini follow up. Ini juga sangat penting. Jadi ketika kita udah mendapatkan member, mereka mau jadi member, perlu adanya follow up. Di sini sih di encourage-nya, di rekomendasinya dalam 40 jam pertama ya, ketika kita dapat new member itu 48 jam, nah kita follow up lagi, kita tanya lagi gitu ya. Karena ini salah satu bentuk ya apa ya, penting untuk kita follow up. Jadi kita karena member Atomy itu gratis ya sangat gampang untuk orang daftar member. Tapi kalau nggak ada follow up, itu akan percuma. Consultation. Nah, ini consultation. Ini lebih dalam lagi gitu ya. Lebih dalam lagi konsultasi. Ini lebih konsultasi ke consumer. Apa yang mereka lebih ke apa yang mereka butuhkan, apa segala macam gitu ya. Kenapa di sini sih dikasih tahu ya, kenapa banyak yang nggak mau daftar jadi member, itu karena mereka belum ngerti visinya Atomy, mereka belum menangkap visinya Atomy gitu ya, segala macam. Nah, ini juga ada consultation. Ini sebenarnya materinya ada semuanya di Atomy. Nanti kalau mau saya akan share, jadi nggak perlu di foto-foto screenshot. Yang ini semuanya ada tentang consultation, tentang 8 step to sukses ya. Nah, ini yang terakhir, duplication. Jadi, apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita dapatkan itu semuanya diduplikasi ke bawah gitu karena ini bisnis network marketing tentunya kita nggak bekerja sendiri, kita bekerja secara teamwork, jadi duplikasikan cara kerja sistem Atomy yang benar kepada partner-partner kita di bawah gitu ya, itu yang membawa kita lebih cepat. Jadi begitu kita bisa menduplikasikan orang lebih banyak orang, yaitu ya akan membawa kita menuju kesuksesan yang lebih cepat lagi. Nah, yang saya mau lebih bahas itu ini, gitu ya. Sebenarnya kalau tahu, jadi resep yang kedua ya, tadi 8 step to success, 8 step menuju kesuksesan. Nah, yang kedua ini 8 core checklist ya. Ini ada di buku My Life Scenario. Ini udah ada di website juga, harganya juga murah, boleh patungan karena belinya harus per 10 buku. Nah, ini sampai disebut gini ya, keajaiban skenario kehidupan yang mengubah hidup Anda.
ya mungkin ini hanya sekedar tulisan gitu ya. Kalau kita nggak benar-benar belum melakukannya, belum mengisi, ya nggak ngalamin, mungkin kita nggak akan ngeh gitu ya. Hari ini tuh saya pengen share kenapa? Karena saya tuh mulai melakukannya dari awal tahun, benar-benar saya ngelakuinnya dari Januari. Dari Januari 8 checklist ini, walaupun di awal-awal masih banyak yang bolong-bolong ya, walaupun belum benar-benar konsisten ngelakuinnya gitu ya. Cuman benar-benar saya paksain. Di awalnya tuh saya cuman hanya pengen punya satu buku ini, saya ngisi 1 tahun perjalanan saya di Atomi tahun 2021 sampai akhir, saya pengen lihat aja gitu, saya pengen tahu. Awalnya cuman hanya pengen seperti itu gitu ya. Jadi saya paksain, saya berkomitmen untuk mengisi dan menjalankannya gitu. Walaupun belum konsisten stabil setiap hari gitu ya. Tapi benar-benar saya lakuin gitu. Dan setelah 4 bulan berjalan ini, saya tuh bisa merasakan bahwa luar biasanya, ini yang hari ini saya mau share gitu ya, mungkin yang belum ngelakuin, malas, atau mungkin belum ngeh, atau mungkin merasa nggak penting, atau mungkin ini biasa aja, atau ini mungkin ngabisin waktu gitu ya. Tapi justru dengan kita melakukan ini, ya nanti saya akan share kenapa si 8 core checklist ini punya peranan penting dalam mengubah pertama cara berpikir kita, cara kita kerja di Atomi, cara kita memandang visi Atomi, sistem Atomi yang benar gitu ya. Nah itu semuanya itu pelan-pelan dirubah ketika kita punya 8 kebiasaan ini setiap hari gitu ya. Walaupun saya masih bolong-bolong ya, saya jujur. Ini saya juga masih banyak XX-nya, yang itu juga masih banyak XX-nya. Masih banyak, kalau misalnya saya pada saat itu saya nggak ada konsultasi dengan sponsor, ya saya action gitu. Saya apa ya, nggak perlu perfect, saya punya ini buku, tapi minimal saya ingin konsisten melakukannya gitu. Oke, kita mulai. Nah ini tuh yang harus jadi habit. Makanya para leader kita di Atomi yang udah sukses, banyak yang menyebutnya ini tuh 8 core habit gitu ya, 8 pokok habit. Karena ini yang harus dijadikan habit kita, ini yang harus kita lakukan setiap hari, daily. We first make our habits, and then our habits make us gitu ya. Nanti kalau udah sebulan, 2 bulan, itu banyak yang bolong-bolong gitu ya, dan susah rasanya gitu untuk benar-benar komitmen gitu ya, makanya banyak bolong-bolong. Itu saya nggak pungkiri. Masuk ke 3 bulan, masuk ke 4 bulan, itu makin lebih mudah rasanya. Kenapa? Karena udah mulai jadi kebiasaan saya gitu ya. Mulai kalau ada sesuatu, misalnya saya belum nonton VOD, itu ada sesuatu yang kurang. Malah kalau misalnya kemarin saya nonton VOD, hari ini saya komitmen saya harus nonton 2 VOD gitu ya. Jadi itu bukan untuk apa ya, supaya perfect ininya, enggak gitu. Kalau saya nonton hari itu enggak. Tapi kalau misalnya hari ini saya nonton 2 kali, saya suka tulis checklist 2X gitu ya, 2 kali saya nonton. Jadi ini buat buku benar-benar evaluasi buat diri saya sendiri, pengembangan saya sendiri, perjalanan di Atomi seperti apa. Oke, yang pertama. Oh ya, ini dulu. Nah, kalau kita bikin life scenario, itu lebih ke long term goal. Ini supaya kita lebih mengerti aja gitu ya. Kalau yang masih bingung gitu, apa yang harus kita lakukan? Life scenario di awal, yang kalau dulu pernah ke Sukses Academy, atau mungkin di buku sini di awal juga ada ya, itu kita suruh bikin yang 8 kotak-kotak itu. Nah, itu tuh lebih ke long term goal-nya. Nah, ini semua pasti juga kita ujungnya pengen, kalau di Atomi ya, pasti ujungnya pengen Imperial Master ya, karena itu tingkatan yang paling atas di Atomi gitu ya. Ini lebih ke long term goal. Nah, untuk mencapai Imperial Master, kita harus set yang namanya mid-term goal. Nah, ini perjalanan kita untuk mencapai ke Imperial Master. Dari SM dulu ke DM, ke SRM, dan selanjutnya sampai Crown Master, sampai Imperial Master gitu ya. Nah, di buku ini juga, ini dipandu, dan ini keren banget. Nanti saya akan cerita lebih detail lagi. Ya, jadi benar-benar ini membantu kita untuk ngeset long term goal, mid term goal, dan untuk mencapai ke mid-term goal itu, untuk mencapai ke mastership yang berikutnya, kita harus set daily short-term goals. Nah, ini yang namanya 8 core habits.
Ya, kenapa habits itu? Ini yang harus jadi kebiasaan. Dan ini benar-benar daily, setiap hari. Ini short term goals kita setiap hari. Jadi benar-benar dipaksain dijalanin. Oke, nah ini kalau teman-teman punya bukunya, boleh langsung sambil buka di bukunya ya, biar lebih ngerti lagi. Nah ini ada sebenarnya banyak sih yang nanti di akhir lah ya, kalau kita masih ada waktu, saya akan review buku ini, satu buku, ini keren banget. Nah, yang di 8 Core Habits ini, 8 pokok rencana bulanan ini, ada yang bentuknya seperti ini nanti. Jadi ada tanggal 1 sampai 31 di setiap bulan. Nah, nanti kalau misalnya kita udah melakukan, kita tinggal cek-cek-cek gitu. Yuk, kita review sama-sama ya, yang 8 core checklist ini apa aja, dan fungsinya apa aja, gitu ya, oke? Yuk, kita mulai. Yang pertama, read, membaca. Ini Atomi rekomen untuk kita invest hanya 1% sehari. Kalau 1% sehari, dihitung kira-kira 15 menit aja sehari untuk membaca. Membaca apa? Bebas. Tapi pilihlah bacaan yang bisa membawa kita, menyemangati kita, membawa kita lebih positif, lebih semangat gitu ya, ke arah kita yang bisa membekali kita untuk terus maju, bukannya mundur gitu ya. Jadi banyak buku-buku sumber-sumber juga yang negatif itu lupakan, udah itu ngabisin waktu gitu ya. Cari hal-hal yang positif yang bisa membawa kita terus maju. Coba bayangkan, kalau kita bisa invest 1% aja waktu kita dalam satu hari, yang bisa mengubah hidup kita ya. Cuman 1% satu hari, dan itu bisa mengubah hidup kita. Kita rubah ya mindset kita. Apakah kita sekarang mau melakukannya nggak? Apakah akan lebih mudah untuk kita melakukannya nggak gitu? Ketika kita punya pikiran mindset seperti itu. Dengan saya invest 1% aja satu hari, itu bisa mengubah hidup saya. Gitu ya. Dan apapun bacaannya, sebenarnya banyak buku-buku motivasi. Kalau misalnya dulu juga pernah Imperial Master ya, kalau nggak salah Lee Dook Woo ya, dia pernah share juga buku-buku apa yang dia suka baca tentang motivasi. Itu yang kalau nggak tentang teamwork, tentang think positif segala macam gitu ya. Itu yang bawa kita semua nanti punya pikiran mindset yang lebih luas lagi. Ya, ini oke. Jadi baca buku itu sangat penting di Atomi. Jadi cari buku yang misalnya gimana set goals atau chasing your dreams atau gimana gitu ya. Segala macam buku-buku yang bisa membawa kita kepada ya oke, sorry. Menuju kesuksesan. Oke. Yang pertama tadi baca buku ya. Oke, baca buku nggak sulit ya. 15 menit sehari aja. 15 menit, 1%, itu 1% aja. Waktu kita dalam satu hari, nggak susah. Yang kedua, ini watch VOD. Nonton VOD. VOD ini banyak banget. Sebenarnya kalau di Indonesia, sekarang udah mulai terus ya. Terus diupload terus. Karena Atomi juga ini salah satu yang paling penting untuk kita bisa mengambil yang yang diperlukan dalam mengambil keputusan setiap hari. Jadi habit ini, nonton VOD ini, karena dalam VOD ini banyak banget hal yang bisa, kalau nggak tahu sih ya, kalau saya sih dapat banyak hal baru, mungkin yang nggak baru, tapi mungkin yang nggak ngeh kita sebelumnya gitu ya. Tapi ketika kita nonton VOD ini, setiap hari itu kita pasti punya apa ya, punya semangat baru gitu ya. Membantu memperbaiki apa yang kita lakukan. Jadi setiap sistem Atomi yang diajar di Atomi segala macam itu ada di VOD semuanya. Kalau di Indonesia nggak ada, yang udah semua tonton gitu ya, atau nggak ada yang cocok atau belum ada yang ini, buka di Malaysia. Di Malaysia juga banyak banget. Itu ada caption tulisan yang bahasa Malaynya, itu kita bisa ngerti juga kalau yang ngerti bahasa Inggris. Kalau yang ngerti bahasa Inggris itu lebih banyak lagi yang bisa kita tonton. Buka Kanada, buka dari Singapura, buka dari mana itu Filipina, itu banyak banget yang bahasa Inggris gitu ya. Cari nonton VOD sebanyak-banyaknya di situ. Karena bukan untuk Atomi aja, untuk kehidupan kita sehari-hari juga ini sangat membantu. Yang pasti dengan nonton VOD ini akan menyemangati, akan memotivasi, dan memberi kekuatan lebih lagi gitu ya. Ini jadi VOD sangat penting. Kalau nggak percaya, coba paksain dulu aja 1 bulan nonton VOD setiap hari gitu ya.
kalau nggak yang di channel Atomi Indonesia aja dulu, tontonin aja itu dulu gitu ya. Dan satu VOD itu nggak cukup hanya sekali 2 kali, minimal 10 kali ditontonin. Ya kadang 10 kali pun juga itu banyak hal yang justru kita nggak bisa meresap semuanya gitu ya. Tapi dengan nonton terus berulang itu kita akan lebih ngerti lagi. Oke, yang ketiga, participate in meeting. Nah, ini attend meeting, mau offline atau online. Ya, kalau sekarang offline nggak ada, mau nggak mau kita menjalankannya dengan online ya. Nah, di meeting ini waktunya kita berkomunikasi satu dengan yang lain, gitu ya. Nah, emang banyak, emang banyak misalnya meeting ini bukan banyak macamnya ya, kayak Ayo Ayo Bisa, Sukses Academy itu juga meeting. Nah, itu lebih satu arah memang gitu ya. Cuma kalau meeting-meeting seperti Zoom ini seperti ini atau mungkin nanti ada kelompok-kelompok kecil lagi yang mengadakan Zoom meeting, nah teman-teman bisa ikut. Nah, ayo pakai waktu itu untuk kita berkomunikasi satu sama lain gitu ya. Jangan hanya satu arah aja, jangan hanya kita seperti dengar seminar Ayo Ayo Bisa. Manfaatkan meeting ini. Justru dengan meeting ini kita bisa, ketika kita bisa berpartisipasi dalam situ, ya justru kita akan lebih mengerti, kita akan lebih masuk ke dalam proses pembelajaran lebih lagi ketika kita mulai berpartisipasi. Dan orang banyak mulai mengenal kita juga, gitu ya. Walaupun nggak di satu jaringan gitu, tapi dengan di meeting ini kita banyak berpartisipasi segala macam, orang mulai mengenal kita gitu ya. Dan di sini nanti kita akan lebih mudah untuk mencari informasi satu dengan lainnya. Buat daftar meeting per minggu. Taruh prioritas meeting kita tuh yang penting apa? Yang udah pasti yang diadakan oleh Atomi Indonesia. Itu karena setiap informasi terbaru, ada perubahan apa segala macam, dia punya progres di Atomi Indonesia itu semuanya lewat acara seminar yang diadakan Atomi Indonesia. Jadi itu harus jadi prioritas kita untuk mengikuti acara Ayo Ayo Bisa, Sukses Academy, kalau ngerti bahasa Inggris ikut yang Global Sukses Academy gitu ya. Nah, itu yang harus set priority. Terus udah gitu meeting-meeting yang diadakan oleh leader kita. Nah, itu yang harus di set priority buat kita gitu ya. Karena di mana gini loh, cari meeting yang kita bisa nyaman, kita bisa berpartisipasi, kita bisa berkomunikasi satu sama lain gitu. Datanglah ke meeting itu. Ya, cari yang bisa benar-benar membuat kita bertumbuh di Atomi ini. Datanglah ke meeting itu. Oke, Atomi punya support system yang luar biasa. Jadi manfaatkan dengan bijak. Support sistemnya benar-benar udah global ya, apalagi banyak acara-acara baru secara global. Itu kita bisa lihat perkembangan Atomi secara global, itu keren banget gitu. Dengan kita mengikuti setiap meeting yang ada, khususnya yang Atomi adakan, itu akan membuka wawasan kita lebih lagi, mindset kita lebih lagi tentang Atomi, membuat kita amazed lagi, akhirnya kita jadi lebih yakin lagi. Itu udah pasti gitu ya, karena itu yang akan menghidupkan antusias kita terhadap Atomi lebih lagi gitu, memberi keyakinan kita lebih lagi gitu. Jadi jangan sampai 1 minggu itu minimal 5 kali ikut meeting, itu yang disarankan oleh Atomi kalau mau sukses ya, 5 kali. Nah, udah ada misalnya seminggu sekali Ayo Ayo Bisa, nanti mungkin yang dari grup besar ada seminggu misalnya 2 kali, nanti dari grup kecil ada meeting apa, pokoknya minimal usahakan 5 kali ikut meeting dalam seminggu ya. Kalau bisa tiap hari boleh ya gitu ya. Di sini teman-teman udah keren-keren, udah banyak bikin meeting masing-masing ya, grup mereka masing-masing. Nah, ini bisa saling memperlengkapi satu sama lain gitu ya. Ada yang IG live gitu ya, ada yang Facebook live segala macam ya. Itu juga dimasukin ke meeting gitu ya. Boleh kita ikutin apa yang kira-kira pas waktunya kita bisa atau apa, tapi set priority dulu yang per minggu kita harus datangin itu yang mana harus ada. Oke, hal berikutnya, use the product. Ini penting banget, ya. Be a loyal customer ini udah mutlak kalau kita mau sukses di Atomi. Kalau kita nggak pakai produknya, gimana kita share, gitu ya. Kita adalah produk Atomi, saya tulis gitu. Kita ada produk Atomi, gitu ya. Jadi orang harus bisa melihat hasil dari produk Atomi di diri kita. Itu yang paling mudah untuk kita bisa sharing.
saya tulis itu strong impression, bisa bikin impression yang sangat kuat banget untuk orang yang kita sharing, gitu ya. Nah, ini benar-benar modal sukses di Atomy. Kalau kita nggak bisa menjadi loyal customer, itu kita belum nangkep visinya Atomy, artinya, gitu ya. Karena ini yang sangat penting. Paling pertama itu kita harus pakai produknya. Kita kalau dengar dari leader-leader yang udah sukses, itu banyak yang mungkin latar belakangnya bukan orang terpelajar gitu ya. Mungkin yang tadi pekerjaannya biasa-biasa aja, ada yang supir truk gitu ya, kalau yang siapa Crown Master siapa tuh, ada yang supir Grab atau ada yang di luar-luar gitu yang mereka udah suksesnya luar biasa gitu ya. Jadi sebenarnya bukan itu yang penting ya, akademis harus S1, S2 gitu ya baru bisa sukses di Atomy, enggak gitu. Bukan itu yang penting. Justru ini yang paling penting. Menjadi loyal customer yang paling penting gitu ya. Kenapa pohonnya berkembang gitu ya? Kenapa banyak member bertambah? Wah, pohonnya banyak gitu, tapi PV nggak ada, PV-nya nggak meningkat gitu ya. Penjualannya nggak meningkat gitu ya. Tadi di awal saya bilang untuk dapat member, pohon berkembang itu gampang. Daftar member toh gratis ya. Banyak orang yang menawarkan ya udah nggak apa sok saya member aja gitu. Tapi nggak ada PV ya, penjualan tidak meningkat gitu. Kenapa? Karena kita nggak bisa share produk Atomy yang banyak. Kalau kita nggak pakai, kita nggak bisa share produk-produk Atomy yang banyak. Kita hanya terbatas aja, gitu ya. Karena tadi yang dibilangin itu, kalau ketika kita pakai, apa yang kita pakai, kita share-kan, itu akan lebih bisa mengimpress orang yang kita share-kan. Itu beda dengan kita kasih testimoni dari si A, si B, gitu ya, bahkan yang kemana-mana yang nggak kenal, gitu ya. Nah, makanya kalau di sini itu sangat penting banget untuk jadi loyal customer. Kita ingin bawah-bawah kita jadi auto customer. Tapi kalau kitanya sendiri nggak jadi auto customer, kitanya nggak jadi loyal customer, gimana kita membuat bawah-bawah kita menjadi auto customer, gitu ya. Jadi bukan hanya sebagai pengguna, tapi benar-benar loyal customer, benar-benar love the product, benar-benar jatuh cinta sama produknya itu udah mantep banget. Di sini juga Mr. Park pernah ngomong ya, genuine love the product. Jadi benar-benar love the product-nya itu benar-benar asli, nggak dibuat-buat, benar-benar puas, benar-benar kalau kita cerita sama teman kita tuh benar-benar meyakinkan gitu ya. Kalau kayak misalnya lemon asam tuh benar-benar asamnya sampai kerasa gitu ya. Nah, itu yang bisa orang bikin penasaran dan akhirnya coba produknya. Jadi ini salah satu juga kita harus jadi loyal customer. Oke, yang berikutnya. Nah, ini show the plan. Nah, ini yang saya ingin jelaskan lebih ini ya. Show the plan itu kasih give vision. Vision tentang apa? Tentang company-nya, tentang bisnisnya. Oke, aduh saya nggak bisa jadi kayak speaker-speaker yang Atomy gitu ya, menjelaskan company introduction, marketing plan segala macam. Saya nggak bisa. Berarti saya nggak bisa sukses. No gitu ya. Yang dimaksud menceritakan visi kita itu bukan tentang kita menjelaskan company profile dari A sampai Z gitu ya, seperti speaker-speaker di acara Ayo Ayo Bisa, enggak gitu. Tapi cukup membuat mereka impress dengan Atomy, share visi yang benar-benar kita alami gitu ya, banyak macamnya. Bisa nggak kita cuman dalam 1 menit kita bisa impress ya, kita bisa membuat orang yang dengar tentang Atomy itu amazed gitu ya. Misalnya, mau nggak nih dapat penghasilan 100 juta per bulan gitu ya. Saya tahu nih ada bisnis apa nih yang bisa menghasilkan segitu. Ada tahu nggak ada bisnis yang bisa diwariskan ke 3 keturunan loh. Kita kerja capek-capek sekarang, nanti kalau kita udah nggak bisa kerja lagi, misalnya gitu ya, hasil kerja keras kita, apakah itu bisa diwariskan atau enggak gitu ya. Kalau anak cucu kita nggak mau, maksudnya menjalankan bisnis yang kita jalankan sekarang ini, meneruskan gitu ya, artinya nggak dapat penghasilan lagi. Tapi kalau ini bisa kerja keras kita itu bisa diwariskan sampai ke 3 keturunan.
mau nggak gitu ya, pasti orang tertarik gitu ya, bikin mereka amazed dulu, bikin mereka benar-benar buka dulu gitu ya, visi yang kita dapat, yang kita alami. Misalnya, saya ibu rumah tangga gitu ya, saya ibu rumah tangga, daripada di rumah saya hanya ngurus anak-anak, saya hanya ngurus rumah segala macam, toh nggak ada salahnya sampai sambil saya sharing-sharing bisnis Atomi, sambil saya sharing-sharing produk Atomi gitu ya. Eh, kita atau enggak apalagi ya, kita sayang sayang keluarga kan, kita sayang orang tua kan, kita mau balas budi orang tua yang seperti tadi saya bilang di awal. Nah, gimana cara kita balas budi mereka itu? Nah, lewat Atomi ini kita bisa. Jadi cuman hanya kasih share visi-visi aja yang kita dapat dari Atomi. Nah, lalu nanti pelan-pelan ajak mereka datang ke meeting dan suruh mereka dengar keseluruhan tentang Atomi. Ajak mereka mengikuti seminar Ayo Ayo Bisa atau Sukses Academy gitu ya. Jadi kita nggak perlu jadi seorang ahli speaker profesional kayak yang di acara seminar gitu. Cukup kita share visi dulu. Makanya kita sendiri harus nangkep dulu nih visi Atomi itu apa gitu. Apa yang membuat kita yakin dengan Atomi? Apa yang membuat kita eh, benar-benar apa ya, pingin menjalankan Atomi, yakin kita bisa sukses di Atomi. Tak itu hal itu yang kita share kepada teman-teman kita. Nah, nanti ketika mereka mendengar itu membuka mindset mereka dulu, nanti pelan-pelan baru kita cerita lagi lebih dalam tentang Atomi. Kalau di ditolak itu udah biasa gitu ya. Justru semakin banyak ditolak itu artinya semakin banyak orang yang kita share. Artinya semakin dekat kita menuju kesuksesan gitu aja sih kalau saya mikirnya simple gitu ya. Oke, next. Nah, ini sharing with consumer. Oke, nah ini yang harus setiap kita lakukan juga setiap hari. Minimal satu orang gitu ya, minimal satu orang. Lebih bagus kalau bisa lebih dari satu. Dengan kita sharing, kita mulai connect dengan mereka. Ini masuk juga kepada yang namanya follow up juga ya, build relationship juga. Dengan kita sharing, misalnya tadinya kita tahu si A udah pakai glow base gitu ya. Nah, kita mulai sharing lagi produk lainnya gitu ya. Ini udah glow base udah coba, ternyata ini juga BB cream bagus loh, segala macam gitu ya. Nah, situ nanti pelan-pelan kita akan build relationship. Ini arahnya nanti lebih ke connection dengan customer kita gitu ya, build relationship gitu ya. Nah, ini yang dibutuhkan juga untuk kita lakukan setiap hari. Jadi cari ini kira-kira dari customer kita siapa nih yang udah lama nggak dikontak atau gimana, member kita mungkin yang dulu pernah pesan shampoo, coba kita tawarin body cleanser-nya atau hair tonic-nya segala macam. Jadi the more we share, kita akan menuju kesuksesan lebih cepat lagi. Pakai dan manfaatkan semua fasilitas yang ada dan yang kita bisa atau kita nyaman. Sekarang zamannya medsos ya. Kalau kita bisa ahli di bidang medsos misalnya dan kita nyaman, pergunakan itu gitu ya. Pergunakan medsos yang ada. Kalau kita bisa share kepada teman kita, share kepada member kita lewat medsos atau segala macam gitu ya, pakai itu. Jadi sekarang sebenarnya nggak ada alasan untuk kita nggak bisa sharing. Ini saya tulis totally possible depending on how we think. Jadi kalau kita pikirnya itu mungkin, ya berarti kita pasti bisa melakukannya gitu ya. Jadi nggak ada alasan sebenarnya untuk nggak sharing. Paling mudah kalau saya sih nyamannya lebih lewat WA atau lewat telepon gitu ya, atau mungkin di grup WA, grup ibu-ibu segala macam gitu ya. Itu cara saya connect dengan teman-teman saya, dengan member-member yang udah member-member saya. Nah, ini setiap kita pasti cara berkoneksi, build relationship pasti beda-beda. Nah, ini cari yang paling nyaman, teman-teman. Pokoknya ini yang harus dilakukan setiap hari. Ini masuk dalam follow up juga, ya. Oke, berikutnya sponsor consultation. Oke, kalau tadi ya, kalau follow up itu, nah itu lebih kita mengenal kepada partner dan member kita, consumer kita gitu ya, member di bawah kita. Nah, kalau konsultasi ini kita lebih mengenal dan lebih dekat dengan sponsor kita gitu ya, dengan sponsor kita yang di atas kita gitu ya. Salah satu alasan tidak adanya konsultasi itu karena kita tidak melakukan apapun. Oh iya, kalau misalnya kita nggak lakukan apapun,
biasanya bingung mau nanya apa gitu ya, mau apa yang dibahas gitu ya. Saya telepon sponsor misalnya mau ngapain gitu ya, karena mungkin kita belum maksimal gitu, atau kita mungkin nggak melakukan apa-apa gitu ya. Semakin banyak kita melakukan, pasti semakin banyak pertanyaan yang timbul, gitu ya. Saya bisa melihat member-member partner-partner saya yang sudah mulai belanja sendiri, yang sudah mulai sharing, yang sudah mulai apa, mereka mulai kontak saya gitu ya, mereka telepon gitu ya, kadang bisa sejam nih, ada Ibu Christine nggak di sini, kadang nggak sadar gitu ya, wah udah sejam lebih gitu ya, hanya ngobrol-ngobrol segala macam, karena mereka sudah mulai bergerak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak melakukan apa-apa, ya kadang kita bingung mau konsultasi apa gitu. Cari sponsor yang bisa menyemangati dan positif, yang benar-benar bisa membawa kita lebih pada kesuksesan. Nah, untuk sponsor yang di atas-atas seperti Pak Timo ya, itu kan di bawah bukan jangankan member ya, partner bisnisnya aja udah banyak banget gitu ke bawah sampai ke dalam-dalam kadang Pak Timo bingung, ini grup siapa? Gitu ya. Ini partner siapa? Ini leader siapa? Kadang Pak Timo bingung gitu ya. Tapi cobalah untuk berpartisipasi, mungkin dalam meeting seperti ini, ya ini nggak nyampe 100 orang ya, boleh dibilang sedikitan. Mulailah berpartisipasi, mulailah mencoba untuk buka video, biar sponsor-sponsor kita pada mengenal kita gitu ya, biar ya even cuman just say hi atau selamat malam, selamat apa gitu ya, selamat siang gitu kalau siang. Cuman hanya seperti itu, jadi buat mereka juga bisa, mengenal, tahu, oh ini ada kita di grup ini gitu, ada saya di grup ini gitu. Dan, ini yang penting juga, karena nanti ke depannya sponsor akan lebih tahu siapa aja orang-orang yang, bisa lebih difokusin untuk, bisa di-support gitu ya. Karena dengan dengan semakin aktifnya kita itu sponsor akan bisa melihat gitu. Ini berarti berarti lebih serius menjalankan bisnis Atomi gitu ya, dengan banyak bertanya, dengan banyak berpartisipasi segala macam itu akan kelihatan banget. Jadi cobalah ini juga yang harus kita lakukan kalau nggak ada meeting, nggak ada ini, cobalah telepon atau gimana gitu ya supaya sponsor lebih tahu lagi kita punya ke depan goal-nya kemana, arahnya yang kita mau tuju kemana gitu ya. Dan kalau ada salah pun atau segala macam gitu, sponsor bisa membantu kita gitu. Oke, yang terakhir dan yang paling penting adalah building trust. Nah, building trust ini benar-benar build customer base ya. Jadi benar-benar kita mendapat trust dari customer itu sangat penting, bukan dari customer ya, juga dari member partner kita, dari sponsor kita gitu ya. Jadi ketika trust goes up, itu saya tulis, speed goes up juga. Pasti lower the cost. Kenapa? Karena dengan kita build the trust, dengan kita artinya kita akan bisa mempunyai relationship yang lebih dalam lagi. Artinya kita bisa kerja sama dengan banyak orang lebih lagi, dan itu pasti akan membawa kita lebih cepat menuju kesuksesan. Oke, dan di situ saya tulis how to build the trust. Itu ada waktu siapa ya, Imperial Master Lidogwu juga pernah sampaikan ini sih. Ada istilahnya ya, di buku juga ada SGTP, Smile, Greet, Talk with, Praise. Jadi ya kita ini balik lagi ke berpartisipasi gitu ya, dengan kita berpartisipasi, say hi, selamat siang, selamat sore gitu ya. Kalau ada yang naik mastership, kita sama-sama kasih selamat segala macam. Ini kita lagi sedang menyemangati satu sama lain juga gitu ya. Nah, ini akan build trust satu sama lain juga gitu. Di sini relationship akan lebih terbangun lagi ya. Don't blame, criticize atau complain. Itu nanti malah akan membawa kita pada malah akan menghalangi kita gitu dalam menjalankan bisnis Atomi. Oke. Saya stop share dulu, tapi saya ada pertanyaan. Jadi yang tadi ekor ya, cuman baca 15 menit. Oh, udah hampir jam 4 ya, nggak kerasa. Jadi cuman baca 15 menit sehari, nggak susah ya. Nonton VOD, ya kalau belum bisa yang panjang-panjang, cari yang singkat-singkat dulu, itu juga banyak. Yang ada cuman 10 menit, 12 menit juga ada.
Itu memulai dulu. Nah, sekarang saya mau tanya, setelah tadi saya kasih tahu yang 8 core habit ya, saya lebih tekenin kepada yang 8 core habit ya. Ini gampang atau susah? Gampang ya? Gampang ya? Cuman datang ke meeting, nonton VOD, semuanya ada kok, nggak usah pusing. Jadi yang sebenarnya gini loh, yang 8 step menuju sukses tadi gitu ya, ah itu rumit, gimana sih cara jalaninnya? Gimana sih cara mulainya? Yang bingung, mulailah dulu dengan 8 core habit ini. Ya, 8 core habit ini setiap hari cobalah, konsistenlah gitu ya. Ini nanti kalau udah berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ya, nanti pasti akan banyak pengalaman yang kita alami ya. Dan kita sebagai leader pun nanti kita akan bisa apa ya, banyak kemarin tuh saya di leader sitting saya bilang, aduh ini tuh bagus banget, saya tuh sampai maksa gitu ya, maksa coba konsisten dulu lakuin, jalanin gitu ya. Kenapa? Karena saya udah merasakan gitu, saya udah mengalami gitu ya kerennya dengan kita maksain apa menjalankan 8 core checklist yang harus jadi habit ini gitu ya. Nah, yang pertanyaan selanjutnya yang lebih penting lagi setelah mendengar ini, kita bakal melakukan 8 core ini enggak gitu. Tadi di awal Mrs. Park Jong-soo bilang, justru the biggest enemy, musuh kita yang paling besar itu adalah diri kita sendiri, gitu ya. Diri kita sendiri yang paling ini kemalasan, ketakutan, apa yang nggak mau mulai, nggak mau konsisten, nggak mau apa gitu ya. Itu yang paling penting gitu. Dan di sini itu nanti pasti akan merasakan manfaatnya. Oke, saya mau share tentang ini ya, menjalankan bisnis Atomi dengan gambaran naik pesawat. Kemarin ini saya di-share di grup Cilisen ya. Ini tuh kita seperti sedang mau menerbangkan satu pesawat gitu ya, tinggi gitu ya, menuju kesuksesan gitu ya, di atas gitu ya. Nah, untuk sebuah pesawat, ini kalau yang nonton Atomic Stream kemarin ini mungkin dengar cerita tentang ini gitu ya, bagus banget. Perlu satu landasan yang panjang ya, nggak bisa kalau cuma di pasar atau di tempat parkir biasa gitu ya, satu pesawat nggak bisa. Landasannya mesti yang cukup gitu ya, tergantung dari pesawatnya. Pesawat makin besar, landasan harus semakin besar. Nah, Atomi itu udah menyediakan loh fasilitasnya. Landasannya semuanya Atomi itu udah menyediakan gitu ya. Kita hanya tinggal kita pesawatnya ceritanya ya. Kita hanya tinggal jalan dan kita tinggal terbang gitu ya. Atomi udah menyediakan semuanya, nggak usah pusing. Nah, kalau begitu mau terbang naik gitu, yang diperlukan apa? Speed, kecepatan. Ya, jadi emang di awal itu yang harus kita lakukan itu ya emang kita harus kerja keras dulu gitu. Kenapa di mastership yang pertama itu namanya sales master, itu Pak Timo juga pernah ngomong itu ya, karena kita layaknya seperti seorang sales gitu ya, nawar-nawari, sharing apa segala macam gitu ya. Kita harus kerja keras dulu gitu untuk mencapai satu peringkat itu gitu ya. Benar-benar kita perlu speed dulu di awalnya gitu. Tapi speed aja nggak cukup. Ada yang namanya velocity, speed dan direction. Direction, arah, tapi arahnya juga harus good direction, arahnya harus arah yang benar. Udah speed-nya udah kencang, kalau arahnya nggak benar, nggak akan sampai tempat tujuan, gitu ya. Nah, arah yang benar itu apa? Sistem yang Atomi kasih. Ya, Atomi udah kasih sistem yang simple, yang bisa diikuti oleh semua orang, nggak usah orang berpendidikan S1, S2 tadi gitu ya, yang seperti leader-leader bilang, yang orang biasa pun semuanya bisa jalankan, bisa kerjakan. Nah, ini sistem yang benar. Jangan bikin sistem lagi di luar sistem Atomi. Yang ada dijalankan aja dulu gitu. Nah, ini sistem yang gitu. Ini yang namanya arah yang benar. Velocity tadi ya, speed dan arah yang benar gitu. Nanti udah nyampe di atas, nah kita perlu maintain. Nah, kita perlu maintain juga bukan berarti tidur dong. Pilot pun juga di atas nggak bisa tidur gitu ya. Tetap dia harus maintain pesawat supaya tetap di atas sampai tujuan. Tapi perlu bensin, ya perlu bensin untuk bisa pesawat naik dan terus sampai tujuan. Nah, bensinnya ini apa? Yang bisa terus bikin pesawat ini terbang di atas sampai tujuan. Bensinnya ini apa? Yaitu yang 8 core checklist yang kita lakukan ini. Ya, buat live skenario, set goal, meeting gitu ya. Makanya Mr. Pahanggil berkali-kali bilang, ayo bikin isi buku live skenario, isi
tunjukkan apa, set goal-mu gitu ya, mimpi-mimpimu apa segala macam gitu ya. Karena terus yang kemarin yang saya dapat di Global Success Academy, ternyata bikin lessener bukan asal-asalan ya. Coba dipikirin dulu benar-benar mimpi yang sangat kita mimpikan, yang benar-benar kita ingin dapatkan gitu ya. Karena dengan begitu kita akan lebih punya semangat untuk mengejarnya. Kalau kita bikin asal-asal, ya asal dapat, asal enggak, ya nggak apa-apa gitu ya. Ya itu nggak akan bikin kita semangat. Justru bakar terus kita supaya kita bisa semangat gimana caranya supaya kita sampai ke tujuan kita. Kita dapat ke mimpi kita. Jadi makanya mimpinya itu mesti benar-benar yang bisa bikin kita tuh pengen benar-benar ingin dicapai gitu. Yang benar-benar bikin kita tuh berusaha benar-benar gitu. Jadi jangan asal-asalan gitu ya. Dan udah gitu, jadi sangat penting dengan kita add core checklist tadi ya semuanya ya dengan nonton VOD, datang ke meeting, baca buku, itu tuh bensin kita semuanya. Itu yang jadi habit kita setiap hari supaya kita maintain di atas sampai ke tujuan. Jadi kalau nggak ada bensin juga, nah itu bahaya ya. Pesawat nggak ada bensin, belum sampai tempat tujuan, nanti udah nggak tahu kemana dulu ya. Jadi yang saya share-kan seperti itu. Oke, satu lagi kita mau main sedikit game ya biar makin ngeh lagi. Tadi yang dibilang, oke kita inilah. Kalau misalnya saya tanya nih ya, saya tanya di chat ya, Saya minta partisipasinya teman-teman. Oke, kalau kita pairing, oke ini mungkin belum ada yang tahu semua nggak apa ya. Kalau kita pairing di 300-300 ya, kita PV pribadi 300, terus kita PV grup kiri 300, kanan 300, kita dapat berapa nih? Berapa rupiah kita dapat ya sehari? Oke, boleh di-chat. Oke. Ya, oke, udah banyak yang jawab ya. Oke. Yuk, pertanyaan kedua ya. Nah, yang bisa jawab pertanyaan kedua ini, ya, nanti dapat satu box Hemohim. Ya. Oke, pertanyaannya siap ya. Kalau kita tadi kan pairing-nya 300. Nah, kalau PV pribadi kita udah naik ke 700, terus udah gitu pairing-nya di 700 kiri, 700 kanan, nah kita dapat berapa? Kita dapat berapa? Oke, udah ada yang mulai jawab. 1.400.000. Ada yang ya oke, ada yang ya nyontek juga nggak apa-apa. Mau nyontek silakan, yang penting jawab. Oke. Oke, udah ada yang mulai jawab ya. Saya ada yang 1,4, ada yang 1,7 gitu ya. Oke. Sekarang yang jawab pertanyaan ketiga, ini akan dapat satu buah handphone iPhone terbaru ya, yang bisa jawab nih ya. Oke, siap-siap ya. Kalau PV pribadi kita 1,5, terus kita pairing ke kiri kanan di 1,5, kita dapat berapa nih? 2.500.000. Siapa yang jawab? Ibu Monica ya. Nah, 2,5. Nah, terus ada aja nih followernya 2,5, 2,5 gitu ya. Padahal belum tentu benar nih ya. Benar nggak nih 2,5? Tuh, ada yang jawab 3,2. Ayo, yang benar yang mana nih? Ibu Lisan, 3,480. Oke, teman-teman, thank you semuanya untuk partisipasinya. Tadi di awal saya bilang, mari kita main game ya. Jadi ini nggak betul-betul dapat hadiah, kita cuma main game. Cuman yang saya ingin share tuh begini. Ketika saya kasih pertanyaan di awal, ya mungkin yang tahu asal jawab ya. Mungkin karena bukan asal jawab, yang tahu pasti jawab ikutan gitu ya. Karena mungkin pertanyaannya juga mudah. Ya pairing di 300-300 itu banyak orang tahu exactly-nya 870. Ada yang itu sebelum dipotong pajak, yang dipotong pajak berapa gitu ya. Ada yang orang bisa benar-benar tepat menjawabnya itu karena pertanyaan masih mudah. Begitu saya bilang, oke, yang pertanyaan kedua yang menang, yang betul dapat Hemohim. Lebih semangat nggak jawabnya? Walaupun pertanyaannya lebih susah, lebih semangat ya. Pertanyaan ketiga, dapat iPhone terbaru. Pertanyaannya lebih susah, tapi lebih semangat nggak? Wah, pokoknya mau gimana pun saya cari nih. Saya cari di handphone, buka Atomi apa segala macam. Pokoknya akan diusahakan, pokoknya sampai dapat nominal yang benar-benar yang benar nih, gitu ya. Minta sama Pak Timo. Oke. Jadi yang saya mau kasih ini tuh gini.
ketika kita punya, makanya gini, bikin life scenario jangan asal-asalan ya. Jadi ketika kita punya satu pencapaian, kita tahu nih, kayak tadi nih ya, udah pertanyaan susah, tapi karena kita dapat iPhone, ya, kita pasti akan usahain cari jawabannya nggak? Cari. Pasti kita akan kejar. Oke, dikasih waktu 5 menit. Wah, pasti bisa. Kan banyak dong, ada di di website Atomi segala macam tentang marketing plan tuh bisa cari ya, bisa cari di WA segala macam gitu ya. Pak Asep dapat hemohim, ya amin Pak. Nah, jadi maksud saya begitu, ketika kita udah tahu nih ujungnya, ketika kita berusaha, ketika kita kerja keras, ujungnya dapat apa gitu ya, kayak tadi yang saya share dapat iPhone, pasti kita akan lebih semangat nggak kerjanya? Lebih semangat ya. Karena dengan kita menjawab pertanyaan ketiga tadi, kita dapat iPhone. Beda dengan pertanyaan yang pertama, nggak dapat apa-apa, ngapain? Ngapain saya tahu ya aja lah gitu ya. Cuman yang nggak tahu, malas amat, ngapain saya nyari jawabannya gitu ya, capek-capek, bener ya. Tapi ketika kita tahu kita dapat sesuatu yang lebih lebih menarik hati, pasti kita akan lebih mengejarnya. Itu aja sih sharing dari saya. Semoga hari ini bisa membuka mindset kita lebih lagi, betapa pentingnya. Oke, kalau yang masih bingung atau apa, beli aja bukunya. Ini udah ada. Kalau yang ada boleh minta leadernya ya, boleh minta leader masing-masing ya yang belum punya. Para leader tolong siapkan. Jadi karena ini sangat penting banget. Karena ketika satu tim kita melakukan hal ini, kita benar-benar menjalankan habit yang Atomi ajarkan, ya itu juga nanti akan lebih mudah nanti ngomongnya, jadi pasti akan lebih nyambung gitu ya. Ngomongnya akan lebih mudah. Jadi nanti begitu ada masalah, begitu ada problem di Atomi apa segala macam, istilahnya kita tuh udah ada di satu sistem yang sama-sama gitu. Jadi ketika ada problem pun kita akan lebih mudah untuk cari jalan keluarnya. Karena dengan semakin banyak orang yang menjalankan 8 ekor habit ini, akan pasti dijamin jaringannya pasti akan lebih berkembang. Tapi mulai dari kita dulu. Kita nggak usah maksa bawah-bawah, nggak usah maksa. Mulai dari kita dulu. Ya, oke, gitu aja. Saya mau encourage, coba paksain dulu. Kalau saya sih ke leader saya, paksain dulu. 1 bulan aja paksain dulu. Coba rutin setiap hari dilakuin. Ya, masih ada yang bolong-bolong nggak apa-apa, gitu ya. Tapi paksain dulu, belajar konsisten dulu, gitu aja. Nanti udah ngerasain, udah nyobain, udah kelihatan hasilnya, pasti akan lebih semangat lagi. Udah lebih semangat lagi, kita pasti akan share-share ke bawahnya nggak untuk melakukan hal yang sama. Ya, gitu ya. Dan itu dampaknya luar biasa banget gitu ya. Ketika satu tim, satu jaringan melakukan hal yang sama, saling menyemangati, saling ini, nanti nonton VOD yang satu dapat ini, yang satu dapat ini gitu ya. Oh, keren banget lah nanti. Paksain dulu, cobain dulu. Cuman itu aja sih rahasia kesuksesan dari Atomi. Oke, thank you semuanya udah mendengar. Masih ada waktu beberapa menit. Mungkin ada yang mau sharing, boleh. Mau bertanya, boleh, silahkan. Nanti kalau yang gampang saya jawab, yang susah saya lempar langsung Pak Boas ya. Pak Boas siap ya. Oke, yuk ada yang mau tanya boleh. Langsung dibuka aja mic-nya ya, soal takut ketumpuk-tumpuk. Buling mau tanya boleh? Ya, boleh banget. Silakan. Selamat sore semua teman-teman di sini. Buling terima kasih sharingnya. Mau tanya kalau mau nonton VOD itu Buling harus yang member-member yang sukses atau boleh kayak seperti yang produk-produk introduction seperti itu kalau nonton VOD itu? Ya, sebenarnya nggak ada batasan sih harus apa dulu gitu ya. Tapi intinya begini, kalau saya sih lebih senangnya nonton yang sebenarnya boleh mau produk mau apa boleh gitu ya. Tapi kalau saya sih lebih arahnya yang ke visi Atomi, lebih ke kan kalau di Atomi itu ada ya must watch gitu ya. Ada yang harus nontonnya gitu ya. Ada bagian yang penting yang Mr. Park sampaikan segala macam. Itu yang wajib kita tonton. Nanti kalau misalnya kita masih ada waktu, misalnya ada waktu luang menonton VOD-VOD lainnya, produk, itu juga semua akan memperlengkapi kita pastinya. Kita akan tahu produk lebih dalam, lebih tahu lebih banyak segala macam gitu ya. Karena mungkin kan nggak semua produk kita bisa kuasai. Tapi ada beberapa VOD yang kalau di setiap website itu ada yang lebih ke education-nya atau lebih ke apa ya, nanti coba saya buka. Pokoknya ada yang harus wajib dilihat. Nah, itu ada pasti di ujung kirinya. Biasanya itu lebih ke
leader-leader Atomy, Imperial, Mr. Park segala macam gitu. Menjawab Jadi ya? lebih ke yang must watch itu ya, yang lebih diutamakan ya. Ya, itu Oke, yang oke, must watch ya. itu udah wajib harus. Nantinya VOD-VOD lainnya itu hanya melengkapi. Tapi kalau misalnya lagi boring lagi itu nggak Oke. apa, pokoknya minimal satu dulu aja, minimal satu aja. Itu juga udah bagus banget. Paksain satu aja. Gitu. Oke, oke. Oke. Thank you. Ya, Ibu Cing, sama-sama. Yuk lagi, kalau nggak yang mau sharing deh, kalau nggak ada yang udah mulai mengisi buku ini, ada yang mau sharing boleh. Apa yang dialami atau benar-benar dahsyat nggak gitu waktu berapa ya? 2 minggu yang lalu ya kalau nggak salah. Bulan April pertengahan itu telepon Cilisan. Ci, ini tuh buku bagus banget ternyata ya saya bilang ya. Setelah saya sebenarnya udah punya dari tahun lalu, ini udah ada di meja gitu ya. Udah dibaca udah gitu ya. Cuman nggak benar-benar ngelakuin konsisten, itu nggak ngalamin dan percuma dan nggak ada guna ini buku gitu. Tapi ketika benar-benar saya maksain jalanin, nah itu baru kerasa deh. Makanya saya nggak bisa ngomong dan nanti teman-teman pasti punya pengalaman masing-masing berbeda. Cuman yang harus di awal tuh ya harus dipaksakan dulu, itu aja sih. Yuk, ada lagi yang mau sharing atau mau bertanya? Saya dorong semangat Fani buat ke Korea, buat kulineran, benar. Boleh, boleh, Pak Bernard. Pokoknya apapun yang kita bisa membuka, memelek mata member kita, partner kita, supaya lebih semangat gitu ya. Tadi kan yang seperti saya bilang, kalau bisa kita harus belajar impress lawan bicara kita hanya dalam 1 menit. Ya, impress mereka 1 menit. Buka pikiran mereka gitu. Misalnya yang seperti tadi, ayo dapat sebulan segini mau nggak gitu. Ini ada cuma di Atomy loh. Ada ini segala macam gitu ya. Pokoknya impress dulu, nanti udah dia impress, baru kita pelan-pelan masukin lagi. Nah, ajak ke meeting seperti Pak Bernard ya, ajak Ibu Fani ke meeting ini. Nah, Ibu Fani kan lebih mengerti lagi, lebih kebakar lagi semangatnya gitu ya, lebih mengerti lebih dalam lagi. Pasti akan luar biasa sih. Oke, yuk lagi yang mau sharing. Kalau nggak ada, Pak Timo mungkin mau nambahin sesuatu di akhir, Pak. Pak Asep, kapan kita mengenalkan sistem ke partner baru kita? Sebenarnya gini Pak, kalau mengenalkan sistem Atomy seperti tadi ya, kita tuh di Atomy ini kan kita bukan berjualan ya, kita bukan berjualan. Tapi Atomy itu emang menyediakan gini loh. Saya pernah dengar Mr. Park ngomong gini, Mr. Park tuh menyediakan produk yang must-teach ya, dengan nggak ada lawan lah istilahnya, dengan produk yang berkualitas seperti ini, tapi harganya segini, itu nggak ada lawan gitu ya. Itu perusahaan yang menyediakan gitu ya. Dan itu benar-benar bisa kita pakai untuk kita menjalankan bisnis ini. Jadi produk must-teach-nya Atomy itu menjadi tools buat kita bisa mengenalkan Atomy kepada member-member kita, gitu ya. Arahnya itu nanti semuanya kita harus mengenalkan visi Atomy, gitu. Mengenalkan lebih dalam bukan hanya sekedar produknya aja. Kalau produk hanya sebagai user, nah biasanya itu nggak manjang gitu. Makanya perlu tadi ya, perlu yang kita lakukan, ada follow up, ada segala macam itu supaya mereka nanti arahnya jadi loyal customer dan mereka bisa menangkap visinya Atomy. Bahkan mereka nggak stop di situ. Mereka bisa sharing lagi ke keluarga, ke orang-orang terdekat mereka gitu tentang Atomy ini gitu loh Pak. Jadi emang butuh waktu sih. Kalau saya sih lihat sikon ya, apakah member yang saya ajak bicara ini saya bisa langsung masuk share kepada visi bisnisnya atau suruh mereka mencoba produk-produk baru dulu. Kalau saya sih arahnya mereka lebih suruh coba produk dulu sih Pak. Nanti udah beberapa produk yang dia suka, dia pakai, udah jadi loyal, istilahnya udah repeat terus. Nah, ini saya bisa lihat, saya bisa pelan-pelan share tentang visi Atomy ke mereka gitu ya. Jadi lihat sikon sih, saya nggak bisa bilang berapa lama, tapi ya yang paling tahu tuh kita.
Dan karena yang biasa kita share kan orang yang kita kenal. Jadi kita tahu benar kapan waktunya kita punya kesempatan untuk share tentang bisnis Atomi, tentang visi Atomi, itu kita yang paling tahu. Walaupun mungkin nggak apa ya, banyak ditolak, banyak, "Wah, nggak mau apa segala MLM apa segala macam," gitu ya. It's okay. Tapi yang penting kita udah share dulu gitu kepada mereka. Jadi gimana ininya, Pak? Semoga menjawab ya, Pak Asep ya. Tapi yang pasti itu ya kitanya dulu nih yang harus kita kerjakan seperti tadi. Kita harus jadi loyal customer dulu. Yang tadi ya core checklist itu. Nanti setelah kita menjalankan itu pasti akan lebih mudah dan lebih terbuka. Jadi pertanyaan-pertanyaan mungkin ya kenapa ya gini, kenapa ya gitu. Itu tuh makin dibukain pelan-pelan nanti. Semakin kita menjalankan 8 core habit ini. Gitu ya. Karena semakin banyak yang kita nonton VOD gitu ya, banyak makin ini buku juga jadi bikin kita makin semangat. Oke, yuk ada lagi yang mau share atau bertanya? Cukup? Atau materinya cukup berat? Enggak. Enggak loh. Semua bilang ini mudah. Kalau kita lihat tadi satu-satu sebenarnya mudah gitu ya. Cuman tinggal kita cari apa nih yang bikin kita semangat ngelakuinnya, menjalankannya gitu. Cari satu kunci, cari satu apa ya poin yang benar-benar kita bisa semangat gitu. Kayak tadi misalnya dapat iPhone gitu ya. Wah gitu kita akan lebih semangat lagi gitu. Apa yang bisa bikin kita semangat di Atomi nih? Cari itu kunci. Ya itu saya nggak bisa bilang ya. Pasti setiap kita beda-beda nih. Apa yang bisa bikin misalnya, aduh saya pengen benar-benar pengen balas budi orang tua banget di segala macam gitu ya. Jadi sampai dia kerja di sini tuh sampai jadi ada satu passion, ada satu apa ya keinginan yang luar biasa gitu ya, ingin maju, ingin sukses gitu. Karena ada yang benar-benar yang ingin kita capai. Nggak susah, toh nggak mudah juga ya. Sebenarnya semuanya sama gitu ya, kayak simple lah, diet aja ya, diet ya. Diet mau kurus gitu berapa kilo gitu ya. Sebenarnya gampang nggak? Gampang. Cuman kurangin makan gitu ya, nggak ngemil. Lain saya gampang gitu ya sebenarnya olahraga segala macam. Cuman kenapa susah gitu ya? Ya itu karena kita awalnya pasti susah gitu ya. Saya juga susah. Saya gini ya, ini pengalaman saya aja gitu ya, kalau saya diet gitu ya, biasanya saya gampang, saya dalam 3 bulan kurus pun gampang gitu ya. Biasanya tapi ada targetnya, misalnya adik ipar saya nikah, itu ada targetnya. Saya di foto, saya pengen bagus, pakai baju pengen bagus gitu ya. Ada targetnya, ada hal yang saya pengen capai seperti itu, makanya saya 3 bulan bener-bener itu saya ngurangin makan, olahraga, gila-gilaan lah pokoknya 3 bulan itu gitu ya. Tercapai gitu. Dan makanya itu ada apa ya? Ya itu makanya cari satu hal titik balik gitu buat kita benar-benar kita mau konsisten ngelakuinnya karena ini makanya bikin live skenario itu penting. Ini saya baru ngeh banget gitu ya. Ya nggak ngeh banget sih kemarin-kemarin ini setelah banyak nonton VOD. Jadi begitu ada yang pengen banget kita capai, itu pasti keinginan kita, kerja keras kita pasti akan lebih besar daripada biasanya. Gitu. Ya, oke ya. Ngerti ya? Oke. Ya, Pak Boas. Mau nimbrung dong. Ya, silakan Pak. Ya, jadi mau nambahin dikit ya mengenai tadi pertanyaannya Dr. Asep. Itu memang yang pertama kita perkenalkan dengan produk itu memang benar ya, karena memang kekuatan atom itu kan di produknya. Tetapi di samping itu kita juga harus lihat ya, kita harus lihat kebutuhan dari orang tersebut gitu. Kalau memang dia kepengen tahu mengenai marketing plan-nya, mengenai sistem bisnisnya ya kita nggak bisa sodorin dengan produknya gitu ya. Tapi kita harus menjelaskan mengenai marketing plan-nya. Karena itu yang dibutuhkan dia itu. Nah, nanti setelah kita ceritakan mengenai marketing plan-nya baru pelan-pelan kita giring ke produk. Yaitu yang kami alami dengan member
Di Palembang itu juga begitu ya. Awalnya itu dia, waduh, ya itu kepengen tahu mengenai marketing plan-nya, bisnisnya gitu ya. Tapi kan akhirnya kita juga mulai arahkan ke pemakaian produk gitu karena itu yang penting ya. Karena kalau kita nggak pakai produk dulu, kita nggak bisa cerita ke orang lain gitu. Makanya perlu diarahkan ke produk. Kemudian yang ketiga itu eh, ada yang bukan butuh marketing plan-nya, bukan butuh produknya, tetapi karena berada di situasi yang memang orang tersebut ini harus ngambil keputusan antara iya atau tidak gitu. Contoh yang tadi baru saja terjadi dengan Buria. Buria tadi ngecek ke member-member yang mau hangus, ya toh. Ternyata ada satu member yang mau hangus, gitu. Nah, kemudian dicari tahu nih nomor ID-nya berapa, password-nya berapa, gitu kan. Coba login, ternyata nggak bisa itu, karena password-nya diganti. Nah, dan tidak tahu bagaimana cara cara loginnya gitu. Nah, akhirnya setelah dicari di handphonenya Buria ternyata ketemu tuh. Ketemu nomor HP orang tersebut. Nah, dan akhirnya dihubungin dan bisa kontak. Nah, kemudian ditawarin, dikasih tahu, Bu, ini member Ibu sudah mau terminasi karena dalam 1 tahun tidak ada pembelanjaan sama sekali. Gimana Bu? Ibu tetap mau membernya aktif atau biarin aja hangus. Dan dia dengan spontan bilang biarin aja hangus karena saya nggak cocok dengan produknya. Anak saya juga nggak cocok tuh sama produk ini dan macam-macam lah gitu ya. Terus akhirnya ya udah kalau ibu mau terminasi ya nggak apa-apa gitu. Tapi sebetulnya di ibu itu sebetulnya jaringannya udah gede loh Bu. Member-member ibu itu udah besar banget, yang sudah dapat bonus 5 juta, sekian juta itu udah banyak Bu. Sayang banget kalau ibu harus angus, terminasi gitu. Dengar begitu dia berbalik. Dia bilang, oh kalau gitu tunggu ya nanti sore aku telepon balik ke ibu. Gitu, saya pengen tahu tuh cara mendapatkan bonusnya bagaimana. Nah, ya, jadi ada situasi yang memang antara pilihan antara ya atau tidak gitu ya, antara orang yang tidak mau tahu tapi dengan dikasih sesuatu trigger gitu orang tersebut jadi kepingin gitu, padahal awalnya dia udah nggak mau, udah negatif gitu. Jadi memang ada situasi-situasi tertentu yang kita nggak bisa tentukan gitu, nggak ada formulanya gitu ya. Tapi ketika kita jelaskan menurut kebutuhannya dia gitu, ya ada sesuatu yang bisa dicapai, bisa didapatkan di atom itu kalau ibu mau mengerjakan gitu. Dan akhirnya dia terbuka gitu dan dia merespon positif. Gitu ya. Jadi memang ada situasi-situasi seperti itu, Dokter Asep. Ya, tapi yang jelas memang pertama kita harus perkenalkan produknya, karena produknya itu memang kekuatan dari Atomi. Kemudian kita lihat kebutuhan dari orang tersebut. Kalau dia butuh produk, kita jelaskan produk. Kalau dia butuh bisnis, kita bicara mengenai bisnis. Gitu. Ya, kurang lebih seperti itu tambahan dari saya mengenai pertanyaan dari Dokter Asep. Nah, mengenai tadi tutorialnya dari Leader Ling Ling, ya saya hanya ingin menambahkan saja bahwa benar sekali dikatakan bahwa Atomi itu sudah menyiapkan segala sesuatunya ya. Semuanya sudah disiapkan. Kalau tadi ilustrasinya mengenai pesawat dan landasan itu memang benar. Jadi semua sudah Atomi siapkan semua, tinggal kita mengerjakan bagian kita. Nah, bagian kita itu berapa banyak? Sebetulnya kecil sekali ya. Kalau di prosentase itu bagian kita hanya 1%.
Atomi itu 99% sudah menyiapkan segala sesuatunya. Dari sistemnya, dari produknya, ya, dari semuanya lah itu sudah disiapkan. Kita hanya menjalankan saja, melakukan saja. Ya. 8 core, 8 core itu memang manis-manis sedap. Memang enak didengar ya, tapi dijalankannya butuh perjuangan. Ya, kayak saya sama Buria ini secara tidak langsung itu sudah menjalankan 8 core ini. Itu sudah menjadi kebiasaan kami. Ya, cuman yang menjadi problem kami apa coba? Tidak ditulis, tidak dikasih tik gitu loh, dikasih tanda gitu ya. Jadi kita tidak mengikuti checklist. Tapi itu secara prakteknya setiap hari itu sudah kami lakukan sebetulnya. Itu 8 habit itu sudah kami lakukan. Gitu. Ya, masalahnya tidak ditulis di checklist saja gitu. Ya. Jadi teman-teman semua ya menurut saya memang diperlukan tadi ya keyakinan yang pertama tadi itu ya, kita perlu konsistensi, kita perlu komitmen ya, determinasi ya. Jadi kalau mau sukses ya kita harus serius gitu, nggak boleh kita main-main. Ya, kalau kita main-main ya hasilnya nggak optimal. Ya, perlu ketekunan, perlu keseriusan, perlu komitmen, perlu keyakinan. Gitu. Gitu saja tambahan dari saya, Ling Ling. Thank you. Ya, ya, thank you Pak Boas buat tambahannya. Saya mau share sedikit ini ya. Nah, ini nanti di buku Les Skenario, ini di awal ada daftar impian, teman-teman bisa isi ya. Ini ada 60 daftar impian. Nanti kalau misalnya udah tercapai bisa ditik, nanti tanggal tercapainya kapan. Ini cuma sekilas saja ya kalau yang belum punya bukunya. Nah, ini live skenario yang pertama kita bikin dulu. Ini seperti yang kalau kita ke global ke Sukses Academy maksudnya. Nah, ini ada rencana besar. Nah, ini ditulis kapan kita mau sales master, bulan berapa, tahun berapa kita mau sales master, terus PV-nya berapa, penghasilannya mau berapa gitu ya, Diamond Master, nanti Sharon Rose Master segala macam. Jadi kita punya rencana besar big plan kita untuk mencapai ke Imperial Master, tergantung nih teman-teman mau ke Imperial Masternya berapa tahun, 10 tahun, 15 tahun gitu ya. Nanti kira-kira teman-teman tulis, oh saya tahun depan saya mau SM, nanti tahun depan lagi saya mau DM, 2 tahun lagi saya mau SRM gitu ya. Sampai mencapai Imperial Master misalnya 10 tahun atau 12 tahun. Nah, di sini nanti ada roda kehidupan lagi di sini ya, yang monthly, tapi ini per bulan ditulis lagi. Jadi nanti kita bisa lihat juga tiap bulan itu kita ngisinya tuh bisa berubah, bisa beda gitu ya. Nanti nggak tahu ya, kalau saya sih senang sih lihat lagi mundur-mundur ke belakang gitu ya. Januari kok saya isinya gini, nanti Februari kok saya isinya kayak gini gitu ya, nanti Maret kayak gini gitu ya. Asik sih, makanya cobain nanti ngalamin sendiri. Jadi kita punya ini sendiri. Terus kenapa kita bisa pikir kenapa ya kok tiap bulan bisa walaupun ada yang sama, kebanyakan overall sama gitu ya. Tapi kok jadi ada perincian tertentu yang berbeda. Terus ada tambahan-tambahan, terus ada yang tadinya bahkan dikurangin, ada ditambahin lagi gitu ya. Nanti bisa kelihatan di situ. Itu buat evaluasi diri kita sendiri gitu ya. Perjalanan kita 1 tahun di Atomi. Nah, ini ada target dan rencana bulanan, ini juga bagus banget menurut saya. Jadi ini yang namanya, tadi kan ada short term ini ya, yang 8 core checklist itu daily setiap hari. Nah, ini ada kita suruh bikin goal per bulan. Jadi ada yang namanya target, nanti ditulis ini ada 5 macam. Nah, target ini ya tergantung teman-teman. Misalnya di bulan ini gitu ya, kan tiap awal bulan kita tulis ya, di bulan ini misalnya tadinya pairing cuma sebulan sekali. Misalnya di bulan ini saya pengen pairingnya jadi 2 kali gitu ya, atau pairing jadi 3 kali gitu ya. Terus misalnya nambah 10 auto customer gitu, ditulis sih di sini.
bikin 5 target besar yang ingin kita capai di bulan ini, apa aja gitu. Misalnya nambah bisnis partner 1 di kiri, 1 di kanan gitu, boleh tulis. Nah, di bawahnya ini ada, nah ini di sini ditulis ya, disarankan untuk ditulis berdasarkan 8 langkah menuju sukses. Nah, ini maksudnya lebih ke jaringan, lebih ke partner, lebih ke lebih ke bisnisnya ya. Nah, ini rencananya itu lebih banyak. Jadi rencana apa aja yang mau kita lakuin di bulan ini supaya target-target kita ini tercapai gitu ya. Di sini tuh ada 10 ya kalau nggak salah. Ya ada 10. Nah, misalnya untuk menambah jumlah target pairing, oh artinya saya tadinya share 1 hari cuman ke 1 orang. Sekarang saya mau tambahin, sekarang 1 hari minimal 2 orang sampai 3 orang saya share produknya gitu ya. Rencananya apa aja. Jadi untuk supaya target-target kita tercapai, itu kita bikin rencana lebih perincian lagi. Oh, saya mau lebih rajin datang ke meeting ini gitu ya, atau saya mesti nonton VOD apa gitu, atau saya mesti share ke lebih banyak ini, atau saya mesti follow up si A, si B, si C lebih lagi gitu ya, atau segala macam. Ini rencana yang kita tulis supaya target-target kita tercapai di setiap bulannya. Nah, nanti penghasilan kita tulis nih di periode 1 sampai 15. Kita dapat pairing sekali ya tulis pairing sekali gitu ya. Kalau berapa jumlah dalam rupiahnya. Terus PV-nya total kiri berapa, kanan berapa, tingkat mastership kalau ada, kalau enggak kosongin. Jadi nanti benar-benar kita bisa lihat kita tuh progres atau menurun atau gimana gitu ya, satu jaringan tuh bisa kelihatan di sini nanti per bulannya gitu ya ke bawah kita. Jadi ini salah satu yang harus dikerjain juga. Jadi benar-benar goal 1 bulan, target dan rencana kita tuh apa. Jadi apa yang kita kerjain 1 bulan tuh lebih terarah gitu ya. Kita mau ngapain aja, kita mau ngapain apa yang harus kita ditingkatin itu lebih terarah gitu dalam 1 bulan ini. Langsung ada hasilnya juga. Nah, nanti di sini ini yang core checklist yang harus kita list ya setiap hari. Kalau misalnya kita nggak baca hari ini nggak apa-apa, di X saja, di cross aja, nggak usah perfect. Pokoknya nanti kita bikin semuanya kalau kita udah ngelakuin. Nah, ini untuk penilaian mandiri di akhir bulan. Setiap akhir bulan ini penilaian ini tiap bulan nanti ada gitu ya. Nanti kita menetapkan targetnya kira-kira yang udah mencapai target berapa nih, resolusi segala macam gitu ya. Nanti bisa dibaca lebih lagi di sini. Nah, ada poin untuk dipuji. Misalnya, poin puji, ya kita praise diri kita sendiri lah. Misalnya, oh saya udah pairing-nya udah nambah nih, tercapai nih target saya, 2 target saya udah tercapai segala macam gitu ya. Ada poin untuk direnungkan. Artinya poin yang harus ditingkatkan di bulan berikutnya apa aja, catat lagi di sininya. Nanti itu jadi target di bulan berikutnya lagi gitu ya. Ada umpan balik sponsor. Nah, ini dari sponsor ngomong apa nih? Oh, berarti saya harus lebih fokus di Atomi atau saya harus apa gitu ya. Minta sponsor minta dari dia tuh apa gitu ya, dari sponsor tuh apa. Jadi untuk supaya kita bisa progres ke depannya lagi apa. Ini catat semua di sini. Nanti akan akan kelihatan gitu di sininya. Nah, ini mah yang paling terakhir. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau yang belum ada bukunya, boleh dibeli. Dia bagus banget. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Pak Timo, ada mau sampaikan sesuatu di akhir? Atau cukup? Cukup. Oke, yuk kita mau foto bersama dulu. Boleh dibuka videonya.